Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tiara Ramadhani. Saya dari kelas manajemen 6A pagi. Di sini saya akan mempresentasikan tentang proses manajemen resiko. Proses manajemen resiko. Proses manajemen resiko, elemen yang lebih penting lagi adalah proses manajemen resiko. Proses atau fungsi manajemen sering diterjemahkan ke dalam 3 langkah: perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian. Mengikuti kebiasaan tersebut, proses manajemen risiko juga bisa dibagi ke dalam 3 tahap, yaitu perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian manajemen risiko. Identifikasi resiko. Identifikasi resiko dilakukan untuk mengidentifikasi resiko-resiko apa saja yang dihadapi oleh suatu organisasi. Teknik untuk mengidentifikasi resiko, misal dengan menelusuri sumber resiko sampai terjadinya peristiwa yang tidak diinginkan. Sebagai contoh, kompor ditaruh dekat penyimpanan minyak tanah. Api merupakan sumber resiko. Kompor yang ditaruh dekat minyak tanah merupakan kondisi yang meningkatkan terjadinya kecelakaan. Bangunan yang bisa terbakar merupakan exposure yang dihadapi perusahaan. Yang pertama, resiko kredit. Yang kedua, resiko pasar. Yang ketiga, resiko operasional. Pengukuran resiko dilakukan untuk mengukur profil resiko bank dan selanjutnya digunakan untuk memperoleh gambaran aktivitas penerapan manajemen resiko. Prosedur pengukuran risiko secara umum adalah sebagai berikut. Yang pertama, menetapkan eksposur risiko secara keseluruhan. Yang kedua, menetapkan faktor risiko untuk setiap posisi yang ada pada portofolio bank. Yang ketiga, sensitivitas nilai pasar produk atau posisi terhadap perubahan satu satuan faktor yang pasar mempengaruhinya baik dalam kondisi normal maupun kondisi stres. Yang keempat, kecenderungan perubahan faktor-faktor dimaksud berdasarkan volatilitas perubahan yang terjadi di masa lalu dengan memperhitungkan faktor kolerasi seluruh risiko yang melekat pada seluruh transaksi serta produk perbankan dapat diintegrasikan dalam sistem informasi manajemen bank. Proses pengukuran risiko dapat menggunakan data kuantitatif maupun kualitatif. Secara umum, pendekatan yang paling sederhana dalam pengukuran risiko adalah yang direkomendasikan oleh BCBS atau pendekatan standar. Bagi bank yang memiliki kompleksitas usaha yang tinggi dapat mengembangkan dan menggunakan metode internal agar dapat menggunakan alat yang lebih sensitif untuk mengukur risiko. Pengendalian risiko. Pengendalian risiko dilakukan bank untuk mengelola risiko tertentu, terutama yang dapat membahayakan kelangsungan usaha bank. Pengendalian risiko dapat dilakukan oleh bank antara lain dengan cara lindung nilai atau hedging dan metode mitigasi risiko lainnya seperti penutupan asuransi, pembelian garansi, melakukan sekuritisasi aset dan menggunakan instrumen kredit derivatif serta penambahan modal bank untuk menyerap potensi kerugian. Pengelolaan risiko. Risiko harus dikelola, jika tidak maka konsekuensinya bisa cukup serius, misal kerugian yang cukup besar. Risiko bisa dikelola dengan berbagai cara antara lain. Yang pertama, penghindaran. Yang kedua, ditahan. Yang ketiga, diversifikasi. Yang keempat, transfer risiko. Yang kelima, pengendalian risiko. Yang keenam, pendanaan risiko. Studi kasus. Begini peran pejabat Kemendak yang terjadi tersangka kasus Migor. Jakarta, CNBC Indonesia. Seorang pejabat eselon I di Kementerian Perdagangan menjadi tersangka dugaan korupsi penyelewengan fasilitas ekspor minyak sawit mentah. Kejaksaan Agung memberikan inisial pejabat tersebut dengan nama IWW sebagai Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri Kemendak. Di Kemendak sendiri
Dirjen Perdagangan Luar Negeri adalah Indrasari Wisnuwardana yang merangkap sebagai pelaksanaan tugas Kepala Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi. Selain itu, ada 3 tersangka lainnya, yakni MPT selaku Komisaris PT Wilmar Nabati Indonesia, SMA selaku Senior Manager Corporate Affairs Pertama Hijau Group, dan PT selaku General Manager di bagian General Affairs PT Musimas. Aksa Agung ST Burhanuddin pun mengungkapkan alasan pihaknya menetapkan nama-nama tersebut tersangka. Adanya pemufakatan antara pemohon dan memberi izin dalam proses penerbitan persetujuan ekspor. Kedua, dikeluarkannya persetujuan ekspor pada eksportir yang seharusnya ditolak izinnya karena tidak mempengaruhi syarat, yaitu telah mendistribusikan CPO atau RBD Palm Olein tidak sesuai dengan harga penjualan dalam negeri, atau DPO tidak mendistribusikan CPO atau RBD Palm Olein sebagaimana kewajiban di dalam DMO, yaitu 20% dari total ekspor, ungkapnya pada konferensi pers Selasa 19/4/2022. Lebih lanjut, ia menerangkan ketiga tersangka swasta itu telah berkomunikasi secara intens dengan tersangka IWW sehingga Permata Hijau Group, PT Wilmar Nabati, PT Multimas Nabati Asahan, serta PT Musimas untuk mendapatkan persetujuan ekspor. Tersangka IWW menerbitkan persetujuan ekspor PE terkait komoditas crude palm oil CPO dan produk turunan yang syarat-syaratnya tidak terpenuhi sesuai peraturan perundang-undangan, katanya. Padahal perusahaan-perusahaan tersebut bukan perusahaan-perusahaan yang berhak mendapat persetujuan ekspor karena sebagian perusahaan yang sudah mendistribusikan CPO atau RBD Palm Olein tidak sesuai harga penjualan dalam negeri atau DPO. Juga sebagai perusahaan yang telah mendistribusikan CPO dan RBD Palm Olein ke dalam negeri yang bukan berasal dari perkebunan inti, jelas Jaksa Agung. Penulis Ferry Sandi, CNBC Indonesia. Sekian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.